Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rike Septi Anggraini, Syifaur Rohma Amiyati, Atikotul Azza, Al Salimatus Sa'diyah, dan Erina Juli Prihatini yang akan menjelaskan tentang anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Jadi, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 4 materi pokok, yaitu yang pertama, definisi yang mengalami penglihatan atau tunanetra. Untuk yang kedua adalah faktor penyebab anak yang mengalami gangguan. Yang ketiga, karakter anak yang mengalami gangguan penglihatan. Untuk yang terakhir atau yang keempat adalah kebutuhan dan layanan pendidikan bagi anak yang memiliki gangguan penglihatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Yang pertama, penglihatan mata memiliki fungsi penglihatan yang sempurna adalah suatu anugerah terbesar yang tidak semua orang dapat merasakannya. Dengan memiliki fungsi penglihatan yang sempurna, kita dapat dengan mudah melangkah tanpa harus takut hilang arah. Jadi, penglihatan mata itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan mata, kita bisa melihat dengan jelas apapun yang ada di depan kita. Nah, untuk yang kedua, definisi tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Jadi intinya, tunanetra itu adalah sebuah penyakit yang menyebabkan masalah pada mata seseorang. Jadi mata seseorang itu tidak bisa berfungsi dengan baik untuk melihat. Yang ketiga, anak tunanetra. Anak tunanetra merupakan anak yang mengalami kehilangan penglihatan sehingga memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perkembangannya. Dampak yang nyata dari ketunanetraan tersebut adalah keterbatasan atau kehilangan alat orientasi yang utama, kesulitan bahkan tidak mampu membaca dan menulis. Jadi intinya, anak tunanetra adalah seorang anak yang memiliki kekurangan atau memiliki hambatan dalam penglihatan. Jadi anak tersebut itu tidak dapat melihat secara baik, di mana karena matanya itu memiliki sedikit penyakit atau memiliki kerusakan tersendiri gitu. Jadi anak tunanetra itu tidak seperti anak biasanya, di mana anak biasanya itu bisa melihat secara baik, sempurna, tapi untuk anak tunanetra itu tidak ada yang benar-benar tidak bisa melihat ataupun ada yang sedikit bisa melihat secara samar-samar begitu. Selanjutnya, faktor penyebab anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra ada 3, yaitu pertama prenatal, kedua neonatal, dan yang ketiga postnatal. Yang pertama prenatal adalah faktor dalam kandungan, di mana faktor penyebab tunanetra pada masa prenatal sangat erat kaitannya dengan adanya riwayat dari orang tuanya. Yang pertama yaitu keturunan, di mana jika ada pernikahan dengan sesama tunanetra bisa menghasilkan anak dengan kekurangan yang sama, yaitu tunanetra. Dan selain dari pernikahan tunanetra juga bisa mendapatkan anak tunanetra. Yang kedua yaitu pertumbuhan anak di dalam kandungan, di mana ada gangguan pada saat ibu masih hamil dan adanya penyakit dalam kandungan
serta infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil. Faktor yang kedua yaitu faktor neonatal, di mana faktor ini merupakan masa pada saat bayi dilahirkan dan hambatan penglihatan atau tunanetra bisa saja terjadi pada masa neonatal, yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Yang kedua yaitu pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit Honorrhoea sehingga menular pada bayi yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Yang ketiga yaitu faktor postnatal, di mana faktor ini menjelaskan penyebab terjadinya ketunanetraan ketika masa perkembangan seseorang atau setelah masa kelahiran. Dalam faktor postnatal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya xerophthalmia, yaitu penyakit mata karena kekurangan vitamin A. Selanjutnya, trakoma, yaitu penyakit mata karena virus Clinidazole trachomanis. Selanjutnya, katarak, penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya, terlihat dari luar mata menjadi putih. Dan yang terakhir yaitu diabetik retinopati, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Nah, retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Yang kedua yaitu kerusakan mata yang disebabkan terjadi kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik anak yang mengalami hambatan penglihatan. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra. Di antaranya yaitu yang pertama kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Lowenfeld, sebagaimana yang dikutip oleh Ardi Wijaya, menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif anak. Yang kedua yaitu akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf Braille. Sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar. Yang ketiga yaitu fisik keadaan. Fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan, mata selalu berair atau mengeluarkan air mata, serta
pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Yang keempat yaitu motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Selanjutnya, yang kelima yaitu perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lainnya yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip berlebih banyak daripada biasanya, atau lekas merah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi. Kebutuhan dan layanan pendidikan bagi anak yang memiliki gangguan penglihatan. Yang pertama, anak tunanetra sebagaimana anak lainnya membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang memilikinya secara optimal. Yang kedua, layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu secara terpisah dari anak awas, dan integrasi atau terpadu dengan anak awas di sekolah biasa. Yang ketiga, strategi pembelajaran bagi anak tunanetra. Pada dasarnya sama dengan strategi pembelajaran bagi anak awas, hanya dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi sehingga pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan. Yang keempat, dalam pembelajaran anak tunanetra terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang terakhir, media pembelajaran dapat dibedakan, yaitu ada dua. Yang pertama, alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak tunarungu. Yang kedua, alat membantu pembelajaran. Kesimpulan, anak yang mengalami hambatan penglihatan adalah anak yang mengalami kehilangan penglihatan, sehingga memberikan dampak kepada anak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perkembangannya. Dampak yang nyata dari ketunanetraan tersebut adalah keterbatasan atau kehilangan alat orientasi yang utama, kesulitan bahkan tidak mampu membaca dan menulis huruf bagi tunanetra yang sangat berat. Peran guru pada anak tunanetra sangat penting karena anak mengalami hambatan tersebut membutuhkan perhatian lebih dan juga pengajaran yang mudah difahami oleh anak tunanetra. Dengan adanya layanan pendidikan, diharapkan mereka dapat memperbanyakkan dirinya, sehingga bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain.